Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan dari pembelajaran kita tentang teori asam basa. Tujuan pembelajaran ini yang pertama ialah siswa diharapkan dapat menunjukkan sikap positif dalam berkelompok ataupun berdiskusi di dalam kelas. Kemudian, siswa dapat menjelaskan kembali mengenai pengertian dari teori asam basa menurut 3 tokoh teori asam basa. Yang pertama itu dari teori Arrhenius, kedua teori Bronsted-Lowry, dan yang ketiga menurut teori Lewis. Dan tujuan yang terakhir ialah siswa dapat memberikan contoh asam dan basa dari ketiga tokoh teori asam basa. Langsung saja memasuki pembelajaran mengenai materi teori asam basa. Akan saya jelaskan langsung. Asam dan basa adalah dua golongan. Asam dan basa adalah dua golongan zat kimia yang sangat umum ditemukan di sekitar kita. Sebagai contoh yaitu cuka, asam citron, dan asam dalam lambung tergolong dalam asam, sedangkan kapur siri dan soda api tergolong dalam basa. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda. Pada mulanya, asam dan basa dibedakan berdasarkan rasa, di mana asam terasa masam, sedangkan basa terasa pahit dan licin, contohnya seperti sabun. Namun, secara umum, zat-zat asam maupun basa bersifat korosif dan beracun, khususnya dalam bentuk larutan dengan kadar tinggi sehingga sangat berbahaya jika diuji sifatnya dengan metode merasakan. Pada teori asam dan basa ini terdapat 3 tokoh. Yang pertama itu ada teori dari Arrhenius, yang kedua ada teori dari Bronsted-Lowry, dan ketiga itu ada teori Lewis. Baiklah, bisa dilihat sendiri dari layar share screen ini contoh asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari. Pada asam citrat itu terdapat lemon, kemudian ada asam karbonat atau minuman soda, dan untuk basa itu terdapat pasta gigi atau natrium fluorida dan sabun mandi atau natrium hidroksida. Selanjutnya, saya akan langsung menjelaskan mengenai teori asam basa menurut Arrhenius. Teori ini pertama kalinya ditemukan pada tahun 1884 oleh Svante Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi dari asam dan basa yaitu asam adalah senyawa yang dilarutkan dalam air yang melepaskan ion H+. Kemudian, basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Gas asam klorida atau HCl yang sangat larut dalam air tergolong asam Arrhenius. Sebagaimana HCl dapat terurai menjadi ion H+ dan Cl- di dalam air. Berbeda halnya dengan metana atau CH4 yang bukan asam Arrhenius karena tidak dapat menghasilkan ion H+ dalam air, meskipun memiliki atom H. Natrium hidroksida atau NaOH termasuk basa Arrhenius, sebagaimana NaOH merupakan senyawa ionik yang terdisosiasi menjadi ion Na+ dan OH- ketika dilarutkan dalam air. Konsep asam dan basa Arrhenius ini dapat terbatas pada kondisi air sebagai pelarut. Untuk lanjutannya bisa dilihat pada contohnya itu ada NH3 plus H2O menjadi NH4 plus OH-. Dan untuk kelemahan dari teori asam basa Arrhenius adalah teori ini hanya terbatas untuk senyawa asam basa dalam pelarut air. Selanjutnya itu ada teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes N. Bronsted and Thomas M. Lowry mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Konsep yang diajukan didasarkan pada fakta bahwa reaksi asam basa melibatkan transfer proton atau ion H+ dari satu zat ke zat lainnya. Proses transfer proton ini selalu melibatkan asam sebagai pemberi atau donor proton dan basa sebagai penerima.
atau akseptor proton. Jadi menurut definisi asam basa Bronsted-Lowry, ialah asam adalah donor proton, sedangkan basa adalah akseptor proton. Bisa dilihat dari contoh bahwa di sini ada HCl plus H2O menjadi Cl- plus H3O, di mana HCl ini berubah menjadi ion Cl- setelah memberikan proton H+ kepada H2O. Dan H2O menerima proton dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom O untuk berikatan dengan H+, sehingga terbentuk ion hidronium atau H3O+. Sedangkan pada reaksi ionisasi NH3, ketika dilarutkan dalam air, NH3 berperan sebagai akseptor atau basa dan H2O sebagai donor. NH3 di sini menerima proton H+ dan H2O dengan menggunakan sepasang elektron bebas pada atom N untuk berkaitan dengan H+, sehingga terbentuk ion amonium atau NH4+, ditambah OH H2O berubah menjadi ion OH- setelah memberikan proton H+ kepada NH3. Kelebihan dari teori asam basa menurut Bronsted-Lowry dibandingkan definisi oleh Arrhenius adalah teori ini dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa dalam fase gas, padat, cair, larutan dengan pelarut selain air, atau campuran heterogen. Selanjutnya ada teori asam basa dari Lewis. Pada tahun 1923, G.N. Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibandingkan kedua teori sebelumnya, dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut asam basa Lewis, asam ialah akseptor pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor pasangan elektron. Berdasarkan definisi Lewis, asam yang berperan sebagai spesies penerima pasangan elektron tidak hanya H+. Senyawa yang memiliki orbital kosong pada kulit valensi seperti Bf3 juga dapat berperan sebagai asam. Sebagai contoh, yaitu reaksi antara Bf3 dan NH3 menurut reaksi asam basa, di mana Bf3 sebagai asam Lewis dan NH3 sebagai basa Lewis. NH3 memberikan pasangan elektron kepada Bf3 sehingga membentuk ikatan kovalen koordinasi antara keduanya. Seperti contohnya bisa dilihat langsung di layar share screen. Kelebihan dari definisi asam basa Lewis adalah ia dapat menjelaskan reaksi-reaksi asam basa lain dalam fase padat, gas, dan medium pelarut selain air yang tidak melibatkan transfer proton. Terima kasih. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.